Agnes Monica dinyatakan melanggar Undang-Undang Hak Cipta atau menyalahi Undang-Undang Hak Cipta, terutama di 3 konser terakhirnya, sehingga mewajibkan Agnes Monica untuk membayar denda 1,5 miliar kepada pencipta lagunya. Halo Sobat ISB sekalian, Komisi 3 DPR RI menyatakan atau membuat sebuah statement yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara antara Agnes Monica dengan Ari Bias, antara penyanyi dan pencipta lagunya, itu dinyatakan menyalahi Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini seiring dengan upaya koalisi advokat yang mendukung Agnes Monica mengajukan audiensi atau melakukan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI. Karena dianggap bahwa putusan itu juga menyalahi undang-undang tentang hak cipta. Bahkan Komisi 3 DPR RI mendorong dan sekaligus mendukung koalisi ini untuk mengadukan perkara tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, pertanyaannya adalah apakah putusan pengadilan itu dapat dianulir oleh DPR RI? Jawabannya tentu adalah tidak, karena kelembagaan DPR RI tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, begitupun sebaliknya. Nah, jadi perkara ini bermula ketika Agnes Monica digugat oleh Ari Bias selaku pencipta lagu Bilang Saja. Sehingga dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Agnes Monica dinyatakan melanggar Undang-Undang Hak Cipta atau menyalahi Undang-Undang Hak Cipta, terutama di 3 konser terakhirnya, sehingga mewajibkan Agnes Monica untuk membayar denda 1,5 miliar kepada pencipta lagunya. Nah, perkara ini memang sudah selesai di tingkat pengadilan, tetapi ternyata belum selesai di tingkat publik. Karena apa? Karena perkara ini ternyata memunculkan kekhawatiran para musisi yang lain. Karena dianggap bahwa ini akan sangat merugikan para pelaku industri musik di kemudian hari. Sehingga hal ini memantik para musisi, sebagian musisi untuk mengadukan perkara ini atau peristiwa ini kepada DPR RI, gitu ya, dan mendapat dukungan positif. Nah, dan DPR RI seakan memberikan angin segar dan juga mendukung koalisi advokat ini, bahkan memiliki pandangan yang sama bahwa penyanyi itu sebetulnya tidak perlu meminta izin daripada penciptanya. Selain itu juga sebetulnya terhadap kekhawatiran ini, beberapa musisi seperti halnya Ariel, BCL, dan kawan-kawan tengah mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan harapan yang sama bahwa di kemudian hari penyanyi tidak perlu lagi meminta izin terhadap penciptanya, asalkan cukup membayar royalti sebagaimana mestinya. Demikian, salam bahagia untuk kita semua.